Selamat datang di channel Rumah Jurik. Sebelum kita mulai merasakan kengerian malam ini, jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor terbaru. Jangan lupa juga untuk like dan tinggalkan komentar di bawah tentang pengalaman serammu. Terima kasih. Kisah ini dimulai di sebuah kampus yang berdiri angkuh di tengah kota besar. Dulunya, gedung itu adalah bank tua yang sudah puluhan tahun ditinggalkan. Namun, tak banyak yang tahu bahwa setelah bank itu gulung tikar, gedung itu berubah menjadi tempat pembuangan mayat dan bayi yang tak diinginkan. Tragedi yang gelap ini berujung pada reputasi menyeramkan yang melekat pada gedung itu. Bahkan hingga akhirnya kampus ini dibuka pada tahun 2012. Sejak pertama kali kampus itu digunakan, berbagai kejadian aneh mulai terjadi. Namun, tak ada yang bisa menuturkan kengerian yang terjadi di sana dengan lebih jelas daripada seorang OB yang telah bekerja di sana sejak hari pertama. Pak Slamet, seorang pria tua yang pendiam dan sederhana, mungkin tampak seperti OB biasa di siang hari. Tetapi ia menyimpan rahasia gelap tentang kampus tersebut. Ia menjadi saksi dari berbagai kejadian yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Semua dimulai ketika Pak Slamet ditempatkan di lantai 3, sebuah tempat yang jarang digunakan oleh mahasiswa. Saat malam tiba dan suasana kampus sudah sepi, ia mendengar suara aneh dari atas plafon. Suara air mengalir seperti ada yang sedang mandi. Lantai 3 tidak memiliki kamar mandi, apalagi di atas plafon. Suara itu terus terdengar, namun ketika ia memeriksa, tak ada siapapun di sana. Suara anak kecil berlari-lari juga sering terdengar, diikuti oleh suara tawa yang tiba-tiba berubah menjadi jeritan memilukan. Suasana di lantai itu terasa berat dan mencekam, seolah-olah ada sosok yang selalu memperhatikan. Malam itu, sekitar pukul 3 pagi, saat Pak Slamet sedang membersihkan ruangan server yang terletak di sudut kampus, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di pojok ruangan, di balik rak server, berdiri seorang wanita. Rambutnya panjang dan kusut, wajahnya hancur tak berbentuk, dengan mata hitam yang dalam dan kosong. Pak Slamet terpaku, tak mampu bergerak atau berteriak. Wanita itu menatapnya dengan tatapan yang penuh dendam, seakan-akan menyalahkan Pak Slamet atas sesuatu yang tak bisa ia pahami. Lalu dalam sekejap mata, wanita itu menghilang, meninggalkan Pak Slamet yang terguncang ketakutan. Sejak saat itu, Pak Slamet yakin bahwa kampus ini bukan hanya dihantui oleh satu makhluk, tetapi banyak. Gangguan supernatural semakin intens. Puncaknya adalah saat kejadian kesurupan massal yang terjadi di salah satu kelas. Puluhan mahasiswa tiba-tiba menjerit histeris, tertawa keras dan berbicara dengan suara yang bukan milik mereka. Beberapa bahkan mulai menyakiti diri sendiri, menggaruk wajah dan tubuh mereka hingga berdarah. Staf yang berusaha menolong justru ikut terkena dampaknya. Seolah-olah ada kekuatan yang lebih besar yang merasuki kampus itu. Pihak kampus yang awalnya mencoba menutupi kejadian ini, akhirnya tak punya pilihan selain menutup kampus tersebut. Keamanan dan kesehatan mental mahasiswa dan staf dipertaruhkan. Namun, meskipun kampus itu sudah ditutup, kejadian-kejadian aneh tak pernah benar-benar berhenti. Kisah Pak Slamet dan kampus angker itu menjadi buah bibir di mana-mana. Orang-orang di media sosial memperdebatkan kebenarannya. Namun bagi Pak Slamet, semua itu bukan sekadar cerita. Ia membawa bekas luka dari pengalaman yang tak bisa ia lupakan, meski ia tak lagi bekerja di sana. Setiap kali ia mengingat kembali wanita dengan wajah rusak dan mata hitam itu, hatinya selalu dipenuhi rasa takut dan ketidakberdayaan. Kampus itu sekarang berdiri kosong dan terlantar. Tetapi roh-roh yang pernah menghuni tempat itu tetap ada, menunggu korban berikutnya yang berani memasuki wilayah mereka. Kisah ini menjadi misteri yang menghantui kota besar itu, dan meskipun banyak yang tak percaya, mereka yang pernah berada di sana tahu bahwa kampus itu menyimpan sesuatu yang
jauh lebih gelap daripada sekadar cerita horor biasa.